Saya ingin ke Bang Nurholis. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, apa yang Anda tangkap? Bahwa ya selamat penghalang sahnya ini seperti yang disampaikan sesuai syariat Islam, nggak ada masalah dengan itu? Ya silahkan saja kalau Kiai Nafis mau poligami ya. Gitu. Tapi saya begini, dari dulu punya pemahaman bahwa ayat tentang poligami itu sejatinya justru Allah ingin melarangnya begitu. Cuman bahasanya halus gitu ya. Kan kita biasanya hanya membaca An-Nisa ayat 3 itu kan sampai ini fangkihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Kalimat berikutnya fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Itu enggak dibaca atau dibaca tetapi tidak diresapi begitu. Jadi jika kalian tidak bisa berlaku adil maka cukuplah satu bagimu. Nah lalu jangan lupa ada ayat 19. Sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil meskipun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak akan pernah berlaku Jadi adil. inilah bahasa Al-Quran ketika hendak melarang sesuatu ya. Sama lah seperti ketika mau mengharamkan khamr. Kan tidak langsung dikatakan bahwa khamr itu haram gitu ya. Tapi pertama dikatakan bahwa dalam diri khamr itu ada manfaatnya bagi kalian. Tetapi lebih banyak madorotnya kan gitu. Lalu ayat berikutnya janganlah kalian sembahyang ketika dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu innamal khamru wal maisiru wal khinziru bla 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 rijsun bin amali syaiton. Gitu. Oke, artinya yang tadi Mas Ahmad Nurholis sampaikan tadi di KUHP baru ya. Kita mungkin secara umum dulu saja. saya ingin menjelaskan ayatnya dulu biar nggak salah paham. Nah itu makanya itu pertanyaan saya ke Pak saya ingin Ahmad. jelasin dulu. Soal Pak Nurholis nggak mau poligami terserah. Artinya di KUHP Tapi itu sudah jangan masuk melarang nggak orang yang ayat lain yang agama mau itu poligami sudah disadur belum? berdasarkan Al-Quran. Di KUHP baru itu. Baik, sebentar. Nanti kita kasih kesempatan, Kiai. Soal pidana ya. Iya. Soal pidana itu kan gini. Kenapa saya sepakat dengan soal tidak boleh poligami gitu ya. Karena bagi saya kalau dikatakan haram itu haram li ghairihi gitu ya. Jadi haram karena dampak yang ditimbulkan dari praktek poligami itu. Nah oleh karena itu bisa saja ini masuk dalam tindak pidana aduan. Katakanlah misalnya dari istri pertama merasa dikhianati gitu ya. Lalu mengadukan suaminya karena menikah lagi misalnya gitu. Baik, berangkat dari Al-Quran tadi Pak Kiai Holil, intinya KUHP ini sudah tepat lah, soal lebih yang saya tangkap dari pernyataan Pak. Saya bilang tepat juga KUHP, saya nggak bilang nggak tepat, hanya saja banyak yang salah tafsir. Salah tafsir ayat nih sekarang ya. Tafsir dari KUHP, Tafsirnya Mas Nurholis tidak tepat. itu poligami tidak boleh. Nah, kalau ayat tadi kan pengen dijawab sama Pak. Jawab begini, Kiai, kalau ayat, kalau poligami itu tidak ada yang melarang poligami. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu kalau Anda takut untuk berbuat adil maka satu saja. Tapi kalau Anda berani dan yakin Anda bisa adil kan nggak apa-apa. Dan itu terjadi pada hadis Ghailan yang punya istri lebih dari 4 kemudian oleh Nabi amsik sairahunna. Farik arba'an amsik sairahunna. Jadi lepaskan yang selain yang 4 yang 4 saja. Nah soal nanti walan ta'dilu walau harastu walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu walau harastu Anda tidak akan bisa adil meskipun Anda itu berupaya. Itu harus ada namanya dalam ilmu usul al-jam'u wa ta'dil. Al-jam'u wa taufiq. Harus dicari komprominya. Yang tadi wa in khiftum alla ta'dilu itu ketika kita tidak bisa berbuat adil di dalam konteks kemanusiaan, membagi antara satu dengan yang lain, seperti belanja, seperti hubungan. Tetapi yang itu walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu walau harastu Anda tidak mungkin bisa adil meskipun Anda tuh mau, itu adalah masalah qalbiyah. Dari mana hadisnya bisa lihat dari Ibnu Abbas menafsirkan itu yang menyebutkan bahwa ketika Nabi itu menggilir pada istri-istrinya faya'dilu. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma hadza ma amliku wala talumni fi ma tamliku wala amliku. Ya Allah ini yang bisa saya tak lakukan sebatas keadilan manusia membagi itu. Tapi soal hati saya nggak bisa membagi pasti ada yang lebih di saya. Itu Rasul ya? Rasul yang menyampaikan itu yang menafsirkan ayat itu Ibnu Abbas. Jadi kalau kita berkenaan dengan poligami bisa lihat fenomena dunia. Kan boleh-boleh saja gitu ya. Ya, pertama saya soal apa-apa. Hati kalau kata Pak Kiai Haji, jangan dibohongin hati, ini urusan soal hati. Soal apa-apanya dulu. Tadi kan Pak Kiai mengatakan bahwa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh bagi laki-lakinya ya. Tapi bagi istri yang dipoligami, nggak cuma apa-apa. Apa-apanya itu bisa ratusan kali. Nah itulah yang perlu bagaimana kita juga memposisikan dari sudut
si perempuan itu juga, si istri kita. Nah itulah yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh mereka yang melakukan poligami itu, gitu. Artinya memang dengan KUHP ini dilindungi lah para apa kita menyebutnya apa sih, korban atau apa? Betul. Ya jadi KUHP ini sebetulnya satu langkah lebih maju ya kalau dalam konteks poligami. Karena selama ini kan nyaris tidak ada tindakan yang jelas. Kita akan